Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa subhanaka la fahma lana illa ma fahamta lana innaka antal jawwabul karim. Wa qur rabbi zidna ilman wa ba'd. Yang saya hormati perwakilan daripada KBRI, yang saya hormati Presiden Permai dan jajaran Permai, tim Permai bersolawat dan seluruh anggotanya. Juga tadi ada tamu-tamu yang datang dari perguruan tinggi. Yang saya tahu tadi ada dari Poltek Banyuwangi, mungkin juga ada dari kampus yang lain, karena tadi siang ada juga yang berkunjung ke UBD, ya, di kampus dari mana tadi itu, Palembang, ya, dengan dari Kudus, ya. Mungkin ada yang saya nggak tahu, nggak kelihatan kalau ada perwakilannya, jadi mohon maaf kalau tidak sempat tersebutkan satu persatu. Wahaikum jami'an bitahiyatil Islam tahiyatan thayyibatan barakatan min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan satu hari lagi, kesempatan untuk mengumpulkan perbekalan sebelum berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa inna khairuz zadi taqwa, dan sebaik-baik perbekalan kata Allah, ya. Jadi Allah sendiri yang mengingatkan sebaik-baik perbekalan berjumpa dengan aku itu bukan uang. Sebaik-baik perbekalan nanti berjumpa denganku di akhirat itu bukan banyaknya anggota keluarga, bukan banyaknya properti, bukan banyaknya kendaraan mewah yang ada di dunia, bukan berapa luasnya lahan yang dimiliki, tapi fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baik perbekalan ketika berjumpa dengan aku nanti adalah takwa. Dan mudah-mudahan tambahan 24 jam ini bisa kita manfaatkan semuanya untuk menambah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan malahan sebaliknya. Salawat dan salam juga semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita semuanya cinta kepada beliau, kita semuanya rindu kepada beliau, dan mudah-mudahan bekal cinta dan rindu ini menjadi asbab, menjadi sebab kita nanti akan berkumpul bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah tentang hari kiamat. Sahabat tadi bertanya, "Ya Rasulullah, kapan datangnya hari kiamat?" Rasulullah ditanya tentang hari kiamat, malah balik bertanya, "Wa madza a'datallaha?" Kamu nanya hari kiamat, memangnya kamu udah siap? Nah, ditanya lagi oleh Rasulullah dengan pertanyaan mendadak. Respon sahabat tadi adalah hubballahi wa rasulih. Jadi bekal sahabat tadi menghadapi hari kiamat itu ternyata rasa cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian Rasulullah Muhammad SAW merespon pernyataan sahabat tadi dengan mengatakan, anta ma'aman ahbabta. Engkau nanti di hari kiamat akan dibangkitkan dengan apa yang engkau cintai. Jadi nanti kita akan dibangkitkan dengan apa dan siapa yang kita cintai. Kalau kita dalam hidup ini mencintai harta, ia akan dibangkitkan dengan hartanya. Kalau cintanya pada seseorang, ya, misalnya kepada idolanya, mengalahkan cintanya kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan dibangkitkan nanti berbarengan dengan siapa yang menjadi idolanya.
Oleh sebab itu, jangan sampai hari-hari yang berlalu ini itu berlalu tanpa kita menambah rasa cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Orang bilang katanya tak kenal maka tak sayang, ya. Tak sayang maka bukan, kan begitu dong. Masa jadi ikut-ikutan Ustaz Ulum, nggak boleh ini. Jadi tak kenal maka tak sayang, ya. Nah, tak kenal maka ta'aruf. Ya. Kalau nggak kenal ya ta'aruf, berkenalan. Setelah kenal akan berinteraksi. Setelah berinteraksi mulai muncul benih-benih cinta. Ya, setelah cinta, ya, yang namanya cinta itu dia mencintai siapa dan apa yang dicintai. Yang namanya cinta itu dia mencintai orang-orang yang mencintainya. Yang namanya cinta itu berarti dia mencintai aktivitas orang yang dicintainya. Ya. Dahulu ada kisah, ya, seorang sahabat, ya, kalau tak silap itu Abu Musa, ya, Al-Ansari, ya. Jadi ketika Rasulullah Muhammad SAW pertama kali sampai di Madinah, beliau itu berhenti di mana untanya berhenti. Kemudian disitulah dibangun Masjid Nabawi. Tapi masalahnya kan di mana dia tidur. Ya. Maka kemudian sahabat tadi langsung mengambil bagnya Rasulullah Muhammad SAW dan dibawa ke rumahnya. Ya. Sampai di rumahnya, ternyata rumahnya tingkat. Dia bingung, Rasulullah mau ditaruh di bawah atau di atas. Kalau ditaruh di bawah, nanti rasanya kurang sopan. Kalau ditaruh di atas, ribet. Sebab nanti banyak yang berkunjung kan, masuk ke atas terusnya. Tapi rupanya ditentukanlah di bawah dulu. Rupanya selama di malam pertama ketika mau tidur, ya, sahabat ini gelisah. Dia bingung. Dia khawatir kalau dia selonjoran, kakinya itu tegak lurus dengan kepala Rasulullah Muhammad SAW. Ya. Ini ciri-ciri orang yang mencintai. Padahal nggak kelihatan tuh. Yang satu tidur di atas, yang satu tidur di bawah. Tapi dia khawatir, dia gelisah. Ya. Gelisah, takut kalau kakinya itu berada tepat di atas kepala Rasulullah Muhammad SAW. Ya. Maka kemudian dia bilang ke Rasulullah, ya Rasulullah, kayaknya saya nggak bisa deh, Rasulullah di atas saja. Ya. Rasulullah di atas saja dan saya nanti di bawah. Karena saya nggak kebayang kalau sekiranya kaki saya ini itu berada di atas kepala engkau. Ya. Maka ditukar, disuap, atas bawah, bawah ke atas. Ya. Kemudian setiap kali makan, istrinya itu ketika mengantarkan makanan, diletakkan, kemudian diambil. Begitu setelah berapa lama kan diambil lagi. Dilihat, ya, apa makanan-makanan kesukaan Rasulullah Muhammad SAW. Satu hari dihidangkan, nggak disentuh. Nggak disentuh oleh Rasulullah. Kemudian sahabat ini merasa gelisah. Ya. Karena itu adalah makanan di antara makanan yang paling enak. Ya. Ditanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ada apa gerangan dengan makanan ini? Apakah ada yang haram di dalamnya? Karena ini makanan yang biasa kami makan. Jangan-jangan ada unsur yang haram. Ya. Jawaban Rasulullah, tidak ada yang haram. Cuma di sini ada bawang putihnya. Aku tidak makan bawang putih karena aku berbicara dengan malaikat. Malaikat nggak suka mulut yang bau. Malaikat suka mulut yang wangi. Saya khawatir kalau saya makan bawang putih ini, satu hari itu malaikat nggak akan mau bicara dengan Rasulullah SAW. Ya. Nah, maka kemudian berikutnya tidak lagi diberikan bawang putih. Ya. Nah, waktu berlalu panjang, Rasulullah sudah meninggal, para sahabat kibarus sahabah sudah habis semuanya, ya, tinggal yang
sigar sahabat, sahabat-sahabat yang kecil-kecil dulu sekarang sudah jadi pemimpin-pemimpin besar. Ya. Kemudian Abu Musa ini diberikan Allah umur yang panjang, tetapi diberikan ujian. Kalau dulu beliau orang kaya, setelah masa tuanya itu karena banyak berinfak untuk jalan Allah, kemudian dia menjadi miskin. Ketika dia miskin, rupa-rupanya Rasulullah Muhammad SAW itu sudah memiliki pandangan ke depan bahwa beliau akan miskin ke depan. Kemudian nasihatnya adalah agar beliau menjadi orang yang sabar. Ya. Kemudian karena terlalu miskin, akhirnya sahabat ini berputar-putar mencari bantuan dari satu pemimpin ke pemimpin yang lain. Ketika sampai di satu pemimpin, ditanya, kenapa engkau begini, disampaikan alasannya. Kemudian dia juga menyampaikan bahwa Rasulullah sudah memprediksi ini akan terjadi. Kemudian pemimpin tadi mengatakan, lalu apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah, bersabarlah. Kalau gitu bersabar saja engkau. Ya. Kemudian karena saking miskinnya, dia pergi lagi sampai kemudian menjumpai salah seorang sahabat, ya, saya lupa namanya, kalau tak salah Ibnu Mas'ud, ya. Jadi menjumpai beliau, kemudian pada saat itu beliau sudah kaya, ya. Nah, berjumpai beliau, kemudian beliau meminta bantuan. Apa kata Ibnu Mas'ud? Kata beliau, demi Allah, aku akan membantumu sebagaimana engkau dulu membantu Rasulullah Muhammad SAW. Jadi salah satu ciri cinta yang benar adalah dia mencintai siapa yang mencintai yang dicintainya. Karena dia tahu Abu Musa ini mencintai Rasulullah, walaupun gak ada hubungannya, tapi cintanya pada Rasulullah membuat dia mencintai orang-orang yang mencintainya. Nah, mudah-mudahan kita semua juga yang ada di sini, kita semua mencintai Rasulullah Muhammad SAW. Sedangkan di antara kita di sini mungkin gak ada ikatan keluarga, gak ada ikatan apapun, ya. Tetapi ikatan kita semata-mata ikatan ukhuwah, cinta kita semata-mata tumbuh karena cinta, kesamaan cinta kita kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ya, itu baru pengantar ya. Nah, itu baru pengantar. Supaya kita ndak lupa ya dengan misi kita ada di sini. Baik, kalau yang sudah di-download itu ada materinya, yaitu tentang integrasi kecerdasan spiritual dan emosional ala Rasulullah Muhammad SAW. Ya, jadi ada disclaimer dulu. Disclaimernya adalah karena saya masih mahasiswa semester 6, jadi kalau ada yang salah mohon dimaafkan ya. Nah, jadi mohon dimaafkan kalau ada penyampaian yang salah terkait dengan Islamic Psychology, ya, seri psikologi Islam, ya, dalam pandangan Islam. Sebetulnya kalau bapak psikologi Islam itu Syekh Badri Yatim, ya, dulu sempat mengajar kami di IAIUM dulu, ya, di Malaysia. Nah, itu tapi dulu saya belum berkecimpung dalam bidang psikologi, jadi belum tahu ya, masih dalam bidang ekonomi dan keuangan. Baik, sekarang kita kata kuncinya adalah kecerdasan spiritual dan kecerdasan emosional. Ya, jadi ada dua kata kunci yang akan kita bahas supaya nggak lari-lari pembahasannya. Ya, yang pertama itu kecerdasan spiritual. Apa itu? Atau spiritual quotient katanya. Ya, sebenarnya kalau dalam bahasa Inggris mana quotient itu adalah karakteristik, ya, yang menempel pada seseorang atau makhluk. Ya, jadi kalau spiritual quotient itu maksudnya adalah karakteristik spiritual yang menempel pada seseorang, baik itu seorang Muslim ataupun non Muslim. Ya, tapi karena kita orang Islam, ya kita membicarakan dari sudut pandang Islam. Jadi kita nggak bisa mengkuk bahwa ini istilah untuk Islam saja, tidak. Ya, spiritual itu juga milik agama lain. Ya, bukan berarti kita mengatakan agama lain itu benar, tapi itu hak mereka juga untuk menggunakan istilah itu. Ya, spiritual questions ada yang Muslim. Sama dulu ketika saya ke Hong Kong itu, saya fix tahun 2012 saya conference di Hong Kong. Saya pikir ekonomi dari agama itu cuma Islam saja. Ternyata begitu datang itu, ternyata ada Judaism economics, ada
ekonomi dari sisi Kristen Katolik. Ya, ada dari sisi. Jadi ternyata agama-agama lain juga mencoba mengembangkan keilmuannya. Ya. Nah, baik, sekarang kita bicara kecerdasan spiritual dari sudut pandang Islam. Ya, adalah kemampuan untuk memahami tujuan hidup, nilai-nilai dan makna dalam setiap aspek kehidupan. Itu spiritual. Dalam konteks Islam, nah ini lebih khusus ya. Ini terkait erat dengan hubungan manusia kepada Allah serta memahami tujuan akhirat. Jadi kecerdasan spiritual itu sangat erat hubungannya dengan hablum minallah dan kesuksesan di akhirat. Karena kita yakin ada akhirat. Kalau seorang muslim tidak yakin ada akhirat, berarti dia bukan seorang muslim. Ya. Yang kedua, kata kuncinya adalah kecerdasan emosional, yaitu kemampuan untuk mengenali, mengelola, dan mengekspresikan emosi dengan baik terhadap diri sendiri maupun interaksinya dengan orang lain. Termasuk di dalamnya tentang empati, pengendalian diri, dan keterampilan sosial, maksudnya interpersonal skill. Bagaimana mereka berhubungan. Ya. Nah, jadi insya Allah pembahasan kita pada dua hal ini. Ya. Baik. Istilah spiritual questions ini secara akademik ya, itu di antara yang awal-awal membahasnya adalah seperti yang tertulis itu ya, bernama Zohar dan Marshall ya, dalam satu bukunya bertuliskan Spiritual Intelligence, the Ultimate Intelligence ya. Jadi mereka non-muslim saja mengatakan yang namanya spiritual intelligence atau kecerdasan spiritual itu kecerdasan paling tinggi, nggak ada lebih tinggi dari itu. Ini non-muslim yang bilang. Ya, the ultimate intelligence. Kalau the ultimate itu udah paling mentok gitu. Ya, udah nggak ada lagi. Ya, jadi yang dimaksud kecerdasan ya paling tinggi adalah kecerdasan spiritual. Ya. Nah, komponen kecerdasan spiritual menurut mereka pertama kesadaran diri yang mendalam. Ya. Memahami diri secara mendalam dalam konteks spiritual. Seperti misalnya, apa tujuan saya hidup? Ya. Saya ini hidup untuk apa ya? Untuk makan, minum, tidur, ingong, maintenance kan? Tenis dulu semboyan itu ya? Apa tenis semboyannya? Pada di lapangan tuh kan? Eat, sleep, and play. Gitu kan? Eat, sleep, and play. Apakah itu tujuan hidup? Ya, seperti semboyannya teman-teman yang suka tenis misalnya gitu kan, tenis permai ya, eat, sleep, and play gitu ya semboyannya. Jadi makan, tidur, main ya, main tenis maksudnya ya. Nah, gitu kan. Atau ya dengan makna yang lain ya, tujuan yang lain. Kemudian komponen kecerdasan spiritual berikutnya juga kemampuan untuk bertransendensi. Maksudnya transendensi itu adalah melampaui ya, melampaui sesuatu. Kalau di sini tulisnya melampaui egonya. Maksudnya dia bisa mengontrol egonya. Ya, saya sebagai presiden permai kok saya duduk di belakang misalnya gitu. Nah, itu kan ada ego dia. Tapi nggak apa-apa, saya mau melampaui ego saya. Biar saya nggak tertawan dengan nafsu dan ego saya misalnya. Ya. Kemudian visi yang menginspirasi, ya, memiliki pandangan hidup yang memberikan arah dan tujuan, mengatasi kesulitan, mampu melihat tantangan hidup sebagai kesempatan untuk berkembang secara spiritual. Kalau dibaca-baca lagi, kemudian direnungkan, saya lihat kok semuanya sudah terjawab ya dalam Al-Quran. Semua pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh penulis terkenal ini, ya, kok sudah ada jawabannya semua dalam Al-Quran, ya, kira-kira begitu. Maka kita lihat ya, dalilnya dalam Al-Quran tentang kecerdasan spiritual, tentang tujuan, ya, tujuan yang paling ultimate, yang paling akhir, ya, yang paling utama. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Di sini Allah sudah gamblang banget gitu. Dijembreng betul-betul bahwa
kita ini punya dua kematian dan dua kehidupan. Jadi nggak perlu lagi nebak-nebak. Ya. Betul nggak ada akhirat ya? Kalau orang mukmin udah nggak perlu lagi bertanya itu, karena sudah ada dalam Al-Quran, sudah jelas bahwa kita ini ya memiliki dua kematian dan dua kehidupan. Kematian yang pertama itu ketika di alam ruh, belum ditiup kan? Kehidupan yang pertama ketika keluar, baby kan, hidup. Mungkin 10 tahun, mungkin 80 tahun, mungkin 19 tahun. Ya, kemudian sempat di UBD ini ada satu kawan masih hayat Allah 10 tahun. Tapi kalau balik kampung dia masih mati. Karena rata-rata yang meninggal umurnya 150 tahun. Ya, itu namanya blue line. Itu ada satu garis dunia ini, ya. Yang setiap daerah dilewati garis itu umurnya panjang semua. Kalau di Jepang itu daerah Okinawa. Okinawa itu tempat di mana karate lahir. Ya, di Okinawa itu. Nah, itu di situ rata-rata umurnya di atas 100 tahun. Ya, rata-rata. Nah, jadi katakanlah 150 tahun. Kemudian Allah berjanji summa yumitukum. Kami matikan lagi kamu. Mati lagi. Summa yuhyikum. Nanti kami hidupkan lagi kamu. Summa ilaihi turja'un. Cuma kehidupan yang ini Allah yang tentukan. Kembali pada Allah. Terserah dia gitu. Maksudnya kalau bahasa kita mah itu hak prerogatif dia gitu. Hak prerogatif Allah berapa lama? Summa ilaihi turja'un. Nah, kalau secara matematik kita kan berbanding ya. Tahun itu nggak ada angkanya. Kalau matematik itu lambda hingga. Sesuatu angka dibagi hasilnya adalah angka berapapun hingga dibagi hingga. Yang jago matematik berapa hasil? Kosong. Semua angka memang tak hingga dibagi tak hingga, hukum matematiknya adalah 0. Artinya berapapun panjang umur kita di dunia dibandingkan di akhirat itu nggak akan ada berbandingannya, kosong, nggak ada nilainya. Secara matematik ayat ini sudah menjelaskan sebetulnya. Artinya kecerdasan spiritual itu adalah ketika kita mampu memahami bahwa hidup di dunia ini bukan tentang berapa banyaknya harta, berapa besarnya rumah, berapa banyaknya lahan, itu bukan. Fa inna khairuz zadi taqwa, kata. Sebaik-baik bekal nanti kamu berjumpa dengan aku. Jadi secara spiritual berarti dia mampu memikirkan hal ini. Maka nanti action di bumi itu terkait dengan ini. Terkait dengan gimana ya? Dan sesuatu, pertanyaannya adalah saya nanti di akhirat gimana? Kalau saya begini di akhirat gimana? Kalau saya begini di akhirat gimana? Jadi pertanyaannya selalu orientasinya adalah orientasi akhirat. Bagaimana ini? Itu kalau ukuran kecerdasan spiritual. Itu dalil yang pertama. Dalilnya banyak, saya mungkin ambil 3 saja ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua misalnya, ya, ini dalil tentang ulil albab. Dalam Quran semuanya, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil ulil albab." Sungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dalam proses penciptaan langit dan bumi, ya. Proses penciptaan langit dan bumi itu, ya, itu kan bermacam-macam teorinya. Ada yang kun fayakun, ada yang the Big Bang teori, ya, yang dalam Al-Quran juga disebutkan 6 hari. Tapi 6 hari itu ada yang menjelaskan maksudnya 6 hari akhir kan panjang 6.000 tahun. Ya, 6 hari bumi ukurannya. Ya, tapi itu semua pandangan para ulama. Tidak apa-apa, ya. Kemudian dalam proses pergantian siang dan malam. Dalam proses pergantian siang dan malam, contoh hari ini saja. Kalau diperhatikan ini dari subuh sampai malam ini kan berganti. Ada nggak hal yang bisa kita pikirkan kemudian membawa kita lebih dekat kepada Allah? Ada atau enggak?
Yang memikirkan hal-hal ini cuma ulil albab, orang-orang yang mau berpikir. Cuma mereka yang nggak memikirkan ya berarti bukan kategori itu. Misalnya ya hidup mengikut air mengalir kan gitu prinsipnya, ya. Apa namanya, kemudian ya itu tadi prinsipnya eat, sleep and play gitu kan. Nggak ada misalnya apa namanya hal-hal yang pergantian siang dan malam kan 24 jam itu. Nggak mungkin 24 jam itu nggak ada kejadian yang membuat kita tersadar. Ya. Tapi tersadar atau tidak, itu semua tergantung daripada penerimaan kita. Ya. Point of view, sudut pandang kita seperti apa. Ya. Ada misalnya tentang rezeki. Ya. Satu hari Ali radhiyallahu anhu wajah, ya, itu didatangi seorang pengemis. Pengemis ini minta, ya namanya pengemis, minta uang. Oleh Ali bin Abi Thalib kemudian disuruh tunggu, nanti saya kasih kamu 400 dirham. Ali ada uangnya ketika itu, tapi dia berusaha mencari dari pagi itu sampai siang. Akhirnya pengemis ini ngedumel, gue dibohongin nih. Ya. Kurang ajar, ngebohongin. Ya. Kemudian dia keluar rumah, dia lihat ada kuda bagus nih. Ya. Diambil pelana kuda itu, dicuri oleh dia, dibawanya ke pasar. Kesel dia sama Ali, dikiranya nipu kan. Tiba-tiba dia lama cari, mana orang ini, tidak ada. Dipanggil pembantunya, kamu lihat nggak orang begini-begini? Tidak ada gitu. Wah, ya sudahlah gitu. Tapi ada satu berita nih, Imam, pelananya hilang. Hilang di mana? Nggak ada. Oh, 100 dirham. Adalah celana hilang, nggak dipakai di kuda. Ya, beli sampai di pasar, habis 100 dirhamnya. Ketika dia balik, Ali itu celana kita. Dari mana kamu dapat ini? Dari orang begini ciri-cirinya. Allahu Akbar. Sekiranya dia mau bersabar, maka 400 dirham itu halal statusnya. Tapi karena dia nggak sabar, rezeki 400 dirham itu tetap dia dapat, tapi jadi haram hukumnya. Karena rezeki itu nggak kemana-mana, tinggal masalah halal atau haram itu aja. Jadi 400 dirham itu, kata Ali, sekiranya dia mau bersabar, dia akan mendapatkannya dengan cara yang halal. Tapi karena dia tidak bersabar, dia dapatnya dengan cara yang haram. Statusnya berubah. Ya. Baik, ini contoh saja. Ya. Kemudian yang berikutnya, ya, yaitu dalam pergantian siang dan malam 24 jam itu banyak hal yang bisa dipikirkan sebetulnya. Ya, dia renungkan. Ya. Kemudian di ayat berikutnya, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya langsung saja ya, orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau berbaring. Ya. Jadi berzikir itu enggak mesti satu posisi saja. Ya. Dia bisa sambil berdiri, ya, sambil main tenis nyemeskan Allahu Akbar, nyemes gitu. Zikir tuh, udah nyemes zikir lagi. Main badminton juga misalnya gitu kan. Daripada keluarnya yang lain gitu, bahasa kebun binatang kan repot, ya. Mendingan Allahu Akbar, astagfirullah gitu kan, mendingan gitu, ya. Jadi memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi ini. Jadi dalam berdiri, duduk, berbaring, ya. Kemudian berpikir tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, ya, Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka. Ya, jadi tidak ada yang sia-sia penciptaan langit dan bumi. Ya. Kemudian dalil sunnah, ya, as-sunnah untuk kecerdasan spiritual. Ya. Itu ada ya, tulis hadis Tirmizi, ya. Ittaqullaha tsumma kunta. Bertakwalah kepada Allah, ya, di mana kamu berada, ya. Dan ikutilah keburukan dengan kebaikan yang akan menghapusnya, serta pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Ya. Jadi orang-orang yang memiliki kecerdasan spiritual itu
dia selalu mengiringi keburukan dengan kebaikan. Tidak ada manusia yang nggak pernah salah, tuh nggak ada. Jadi kalau mengatakan harus pilih si Anu karena dia orang yang paling benar, itu nonsen, nggak ada. Mungkin Allah tidak membuka aibnya, atau belum dibuka aibnya, ya. Atau terbuka pada kalangan tertentu. Yang maksum itu hanya satu, yaitu Rasulullah SAW. Ya. Yang lain itu pasti berbuat salah. Ya. Tapi ya sebaik-baik kita, mereka yang berbuat salah itu kemudian segera istighfar dan mengiringinya dengan perbuatan baik. Karena dia tahu kalau saya apa istilahnya, biarkan ini istighfar ditambal dengan perbuatan baik, maka ini akan mengganggu akhirat saya. Jadi kalau udah tahu ini salah, segera dilakukan perbaikan. Ya, nggak usah nunggu, ya, segera dilakukan perbaikan. Jadi kalau salah itu kemudian jangan malah dibiarkan, gitu ya. Nah, karena kalau dibiarkan nanti jadinya apa? Kebiasaan, ya. Jadi kebiasaan. Ya, kalau udah kebiasaan ya berarti udah lain lagi, ya. Hukumnya sudah lain lagi tuh. Bukan kesalahan yang pertama, ya. Kemudian tentang ihsan, ya, ini termasuk juga kecerdasan spiritual adalah kita selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau istilahnya almarhum Zainuddin itu waskat. Ya, masih ingat betul tuh ceramah beliau, ya. Pengawasan malaikat gitu, ya. Nggak bisa lari, ya. Mesti ada itu, ya. Artinya dengan begitu kan ihsan itu anta bidallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ya. Jadi katakanlah kita tuh nggak sampai derajatnya orang-orang yang bisa merasakan kehadiran Allah misalnya, ya. Tapi kita pasti yakin bahwa Allah itu selalu memperhatikan kita. Nah, kalau itu udah nggak ada, ya, maka yang terjadi adalah ya yang kita lihat ya sekarang ini, ya, dunia semakin nggak jelas misalnya, ya. Semakin banyak platform sosial media kok semakin aneh beritanya. Semakin aneh beritanya, ya. Ada orang cerai ngadunya di TikTok. Kan? Ada orang aku janda 30 tahun ngakunya di TikTok. Aku duda 25 tahun ngaku. Buat apa gitu kan? Ya. Kalau mau kawin mah kawin aja gitu. Ya, nggak usah buat announcement di TikTok atau di mana misalnya, ya. Jadi itu kan malah memancing-mancing, ya. Mancing-mancing orang, ya. Kalau sekiranya itu betul, itu mancing-mancing. Kalau itu bohong, ya itu dosa dia, ya. Jadi ada kecerdasan spiritual. Intinya kecerdasan spiritual adalah Allahu ghayatuna. Apa-apa yang kita akan lakukan itu tujuannya hanya kepada mencari ridho Allah. Itu saja poinnya, ya. Kemudian yang kedua adalah kecerdasan emosional. Nah, memperingkas saja ya. Poin-poinnya adalah ada self awareness, kesadaran diri. Jadi maksudnya mampu mengenali diri. Saya ini orangnya pemarah atau bukan sih? Saya ini orangnya kayak gimana gitu. Jadi penting tuh mengetahui diri sendiri itu, karakter diri itu penting, ya. Supaya dia juga tahu penawarnya. Dia tahu masalah diri dia, maka dia bisa mengetahui apa obatnya. Orang kalau nggak tahu penyakitnya kan obatnya semrawut juga sembarangan gitu. Tapi kalau udah tahu jelas penyakitnya apa, obatnya pasti spesifik, ya. Dan itu nggak akan merusak organ tubuh yang lain, ya. Jadi kalau dia tahu bagaimana karakter dia, misalnya saya nih nggak akan bisa bergaul dengan mereka misalnya, susah nyatunya misalnya, atau mingle-nya itu susah banget gitu, ya. Malah yang terjadi misalnya akan cekcok misalnya gitu dan lain-lain gitu. Ya sudah kalau gitu jangan sampai itu terjadi gitu, ya. Kan kalau dalam kaidahnya adalah darul mafasid wa qaddamun ala jalbil masalih. Mencegah dosa itu lebih utama daripada mencari pahala gitu, bahasa kita mah gitu, ya. Daripada datang bikin dosa
mendingan nggak datang kosong-kosong gitu. Karena kalau datang malah jadinya suuzon, ngedumel gitu kan, jealous ya, ngelihatnya tuh gini, ngelihatnya kayak ngeliat Apip, ya gitu ya, ngelihatnya tuh penuh aura apa gitu ya, negatif, aura negatif gitu. Ya sudah kalau gitu nggak usah dulu, tahan dulu sampai bisa tersenyum gitu ya. Kemudian ada self regulation, dia bisa mengatur dirinya. Motivation, dia bisa memotivasi dirinya. Empati, dia bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Nah, ini penting ya, empati. Ya, kalau dalam bahasa Inggris apa namanya? Wearing the other person's shoes. Jadi pakai sepatu orang gitu. Sebelum menjudge orang, coba dulu ngerasain di posisinya gitu. Baru adil. Jangan belum pernah ada di posisinya, main mencak-mencak aja misalnya gitu kan. Kamu nih nggak ngerti gini-gini, salah gitu ya. Ya ini kalau yang punya karyawan nih misalnya gitu kan. Tapi kan dia dibayar. Ya iya dibayar sih emang gitu kan. Tapi apa diukur juga dengan kemampuan manusia gitu. Ya, manusiawi seperti apa gitu. Ya. Jadi empati ini penting. Nanti akan ada banyak contoh bagaimana Rasulullah itu berempati. Dan nggak tanggung-tanggung, empatinya itu super ya Rasulullah itu ya. Kemudian keterampilan social skill ya, mampu berkomunikasi ya. Kalau dalil-dalilnya banyak ya, misalnya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 153 Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin ya. Allah bersama orang-orang yang sabar. Bukan satu orang ya. Sobirin itu banyak. Nah, satu kelompok ya. Kemudian innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Allah itu bersama, taqaw itu bukan satu orang yang bertakwa, tetapi banyak, ramai orang yang bertakwa ya. Jadi ini dalil bahwa kita ini berislam itu nggak bisa sendirian. Nggak ada istilahnya soleh pribadi, itu nggak ada. Kita ini solehnya bersama-sama. Bersatu kita teguh, bercerai kita kawin lagi. Bercerai kita runtuh. Ya, gitu ya. Jadi kalau ditanya apa dalilnya Islam itu mengharuskan berjamaah gitu ya. Dalilnya dalam Al-Qur'an itu bertebaran sudah. Ya, innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama orang-orang, bukan satu, orang-orang yang bersabar. Innallaha ma'al ladzina taqaw. Allah bersama sekelompok manusia yang bertakwa, bukan satu. Walladzina hum muhsinun, dan sekelompok manusia yang berbuat baik, bukan satu. Ya. Jadi dalil tentang Islam itu kuat karena jamaah itu emang udah bertebaran di Al-Qur'an itu. Ya. Dan nggak ada satu single ayat pun ya yang bercerita tentang dengan individu. Semuanya selalu dalam jamaah. Makanya salah satu aksar sahabat itu mengatakan la Islam illa bil jamaah. Tidak ada Islam kecuali dengan berjamaah. Ya. Dan tidak ada jamaah kecuali bil qiyadah, dengan kepemimpinan. Kalau udah berjamaah mesti ada pemimpin. Kalau kita kan di Permai ada presiden Permai. Mesti, kalau enggak nanti kita jalannya kemana-mana. Ya. Nggak ada yang ngepalain gitu. Ya. Dan tidak ada kepemimpinan illa bitta'ah, kecuali dengan ketaatan. Status Pak Rusdi sebagai presiden nggak akan ngaruh kalau kita nggak ada yang dengar. Jadi kita mesti dengar apa Pak Rusdi mau, karena itu tanggung jawab kita. Udah milih Pak Rusdi kan gitu Pak Rusdi. Jadi jangan dilawan Pak Rusdinya. Nggak boleh. Tenang Pak Rusdi. Habis ini urusan kita ya. Dia habis ini cair, tenang aja. Nah, gitu. Jadi nggak bisa. Nah, karena sudah dipilih, ya sudah kita taat. Ya, sudah didaulat. Kalau mau ganti kebijakan, tunggu ganti habis pengurusan. Itu dulu, ya. Munaslup, kecuali ada munaslup. Di prakarsa oleh Hanafi, mau jadi presiden lagi rupanya. Dalil sunnahnya juga banyak tentang emotional
Ya, jadi perasaan emosional. Rasulullah SAW bersabda bahwa syadidu bisurah nama syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang kuat itu bukan yang kalau berantem tuh menang melulu gitu. UFC apa gitu menang terus tinju, bukan. Jadi orang yang kuat adalah orang yang dapat menahan dirinya ketika marah. Ya. Jadi ketika marah itu enggak pukul, tendang, gabidu gitu kan. Ya, enggak ada. Ya. Marah ya. Marah ya marah. Rasulullah pernah marah enggak? Pernah. Ya. Rasulullah kalau marah gimana? Diam. Ya. Nah, diam Rasulullah atau menjauh atau dia beruzlah. Ya, dia menyendiri. Itu cara marah. Dan para istrinya udah tahu kalau Rasulullah udah diam tuh, oh itu udah something happen itu. Ya. Diam itu maknanya udah marah. Gitu ya. Nah, tapi kontrol dia, kan? Dikontrol, ya. Kemudian hadis lain dikatakan barang siapa dengan amarahnya padahal dia mampu melampiaskannya, kan bisa tuh. Seorang suami kalau marah kan bisa wah 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 gitu ya. Ya, kepada istrinya misalnya, dia mampu, dia bisa, ya. Tapi dia tahan amarah itu. Maka kemudian pada hari kiamat Allah akan memanggilnya di hadapan para makhluknya dan mempersilahkan baginya untuk memilih bidadari mana yang dia suka. Ya, itu. Jadi ini hadis perlu di bookmark. Ya, nah, hadisnya harus di bookmark ini. Ya, ya. Jadi kalau ada isu, ada apa-apa gitu ya, kita bisa aja, gitu kan? Bisa aja nulis di grup Zanjabil tuh kata-kata bangsat lah, apalah, bisa. Tapi kan kita nggak usah, nggak perlu. Pertama nggak gitu kan. Yang kedua juga, apalagi kalau kita udah berumur, ya, nah, nggak usah tulis-tulis yang misalnya kata-katanya yang tidak sesuai lah. Nah, padahal bisa aja. Misalnya si A menulis, siapa yang mau melawan si A, gitu kan? Dia bisa, tapi ketika dia menahan itu, akhirnya dia ignore, ya, maka insya Allah Allah akan catat nanti dipanggil tuh. Nah, Nganu bin Nganu, gitu misalnya kan, kan dipanggil di hadapan, kenapa dia dipanggil? Pak Bil heran kan? Rupanya dulu dia suka baca grup Janjabil, tapi dia nggak pernah reply, gitu. Selalu dipanas-panasin, diam aja dia gitu kan. Oh, rupanya dia pandai menahan emosinya, misalnya gitu, ya. Nah, sehingga grup itu jadi adem, senang kan gitu, ya. Nah, tenang Pak Rusdi, cair habis ini ya. Ini pesan sponsor Pak Rusdi misalnya. Nah, itu ya. Nah, ini yang penting lagi ya. Nah, yuhrimal khaira kulluh. Nah, barang siapa yang terhalang dari sifat kelembutan, terhalang daripada memperoleh kebaikan. Hati-hati ya. Sifat kasar itu menunjukkan bahwa kita itu tidak sedang diridhoi Allah. Kasar dia. Ya. Apa namanya? Ya apa baru ringan tangan, ya. Ringan kaki, gitu kan? Gimana Zat? Temperamental, gitu ya. Oh, ringan jari, ini pesan sponsor lagi gitu kan. Ringan jari, ya, temperamen. Nah, hati-hati. Sifat yang kasar, ya, itu menunjukkan bahwa dia tidak akan mendapatkan kebaikan. Kulluh itu semuanya. Nggak dapat dia, kosong. Nampak dia ibadahnya bagus, tapi temperamen, ya, hati-hati. Berarti ibadahnya belum mencerminkan apa-apa dalam kesehariannya, ya, belum ada refleksinya, ya. Baik. Nah, sekarang masuk kepada bagaimana contoh ala Rasulullah itu. Nah, ini baru poinnya. Kelamaan intronya ya. Ya itu, ini baru poinnya. Baik, ini contoh-contoh saja. Yang pertama, kecerdasan spiritual Rasulullah itu seperti apa? Ya. Rasulullah itu sangat dekat dengan Allah, semua sudah tahu, ya. Bahkan Nabi Adam itu ketika berdoa pada Allah bertawasul dengan nama Muhammad. Sehingga kata Allah, dari mana kamu tahu Muhammad nih? Padahal dia kan 1000 tahun setelahnya, gitu ya.
Kata Nabi Adam, dulu pernah tuh ternampak. Nah, sebelahmu itu adalah Muhammad, ya. Gitu. Jadi emang kalau dibilang ya Rasulullah ya sudah sangat dekat, ya. Beliau walaupun sudah begitu, nah ini ya, walaupun sudah begitu, ya, beliau itu sering bermunajat. Ya. Bermunajat itu me, apa? Mengalokasikan waktu, ya, kemudian untuk dia bisa berkholwat dengan Allah. Kemudian di situ dia meminta apa saja yang dia mau. Ya. Nah, terutamanya di malam hari, ya karena Rasulullah ini kan tamparan keras gitu ke kita. Kita siapa? Habib juga bukan. Jarak daripada Rasulullah ke kita juga udah ribuan tahun. Iya kalau ada alhamdulillah gitu kan. Nah, ya maksud secara umum kita ini gitu kan. Gitu kan. Jarak dengan Rasulullah udah ribuan tahun, ya. Hadis hafal pun arba'in nggak habis-habis, yang ke satu aja nggak hafal-hafal gitu kan, kena kepanjangan misalnya. Ya. Kemudian Quran juga hafal ya juz 30 gitu ya. Bukan 30 juz tapi juz 30 misalnya gitu ya. Kemudian nggak pernah mengalokasikan waktu untuk bersama Allah, nggak pernah, artinya jauh gitu ya dengan Allah. Dibandingkan dengan Rasulullah yang udah pasti dijamin surganya gitu. Masih juga bisa mengalokasikan waktu. Memang betul bahwa sekarang ini kita time is money, time is money gitu kan. Time is money. Betul, time is money ya. Dulu juga time is money ya. Tetapi ada masa-masa di mana kita harus melupakan sisi dunia. Ada. Perlu berapa juta orang lagi mati di depan kita untuk memastikan bahwa orang mati itu nggak bawa duit. Bapak kita mati ada dengan duit, nggak ada. Ya. Tetangga mati ada ngantongin duit, nggak ada. Kalau gitu ngapain kita mati-matian nyari duit sampai lupa Allah misalnya. Kalau jumpa dengan Allah nggak bawa duit. Nah, jadi mesti berapa juta orang lagi mati ya supaya kita tuh betul-betul paham bahwa kematian nanti itu tidak membawa apa-apa. Ya, kita kembali dalam keadaan seperti bagaimana kita datang. Ya, kosong gitu. Ya. Kemudian kesabaran dan keteguhan ketika menghadapi berbagai cobaan, seperti diusir dari kampung halaman, ditinggalkan oleh yang terdekat, Rasulullah itu bersandar kepada Allah. Ya. Jadi apapun yang terjadi, dia kembali kepada Allah. Dia merasa bahwa ya kalau memang Allah ridho aku begini ya sudah, ya aku terima, gitu kan. Nah, nanti mungkin yang nggak ridho pasangannya, misal aku kamu sudah miskin bang, kita cerai sana, gitu kan. Ah, ada duit abang sayang, gitu kan, nggak ada duit abang, gitu. Ah, misalnya, ya sudah, berarti memang bukan istrinya nanti di akhirat kan gitu dia, ya. Nah, nanti Allah akan siapkan lagi satu bidadari. Kan tadi janjinya begitu. Bukan cuma satu, 7. Jadi dalam hal ini ya segala sesuatu yang terjadi Rasulullah itu mengembalikannya. Diusir dari kampungnya, pergi ke Taif, di Taif diusir lagi, terkatung-katung di tengah-tengah, ya, ketemu dengan jin dan segala macamnya gitu kan. Kemudian percobaan pembunuhan berkali-kali ya. Begitulah kehidupan nabi kita yang mulia gitu ya. Tetapi ya, begitu akhir hayatnya Rasulullah itu meninggalkan berapa? 3 dirham di balik bantalnya. 3 dirham itu pun kemudian Rasulullah mengatakan, "Ya Aisyah, sebelum aku betul-betul meninggal ini ya, tolong diinfakkan dulu. Kalau aku malu kalau berjumpa dengan Allah, masih ada 3 dirham milik dia, ya milik aku. Malu dia semua sudah selesai urusan, ya. Terbalikan ya sama kita ya. Kita tuh kalau bisa sebelum mati itu semua harta dikumpulin dulu, ya. Kalau Rasulullah lain,
Ya. Sebelum mati itu semua harta sudah diinfakkan. Sudah diinfakkan. Nah, jadi itu perbedaannya. Kemudian ikhlas dalam ibadah dan bersyukur. Rasulullah selalu bersyukur dalam segala keadaan, baik saat senang maupun saat sulit, serta menunjukkan pentingnya keikhlasan dalam ibadah dan sehari-hari. Ya, ini cerita yang famous kita dengar bahwa 3 purnama rumah Rasulullah itu ada satu masa tidak ngebul ya, nggak ada, maksudnya nggak ada makanan. Jumpa makanan apa saja. Ketika perang Khandaq, ketika menggali parit itu, para sahabat ngeluh semuanya. Wah, kayak Rasulullah udah nggak sanggup, dan kita lihat nih, kita nih udah nyempilin batu di sini. Para sahabat nyempilin satu batu semua. Rasulullah buka baju gitu kan. Ternyata ada berapa batunya? 3. Ternyata Rasul lebih lapar daripada para sahabatnya. 3 batu. Sahabatnya cuma 1. Ya, para sahabat semua cuma 1. Rasulullah ada 3. Ikhlas. Ya. Kalau emang ini yang Allah ridho, ya sudah. Ya memang dijalanin gitu. Para sahabat, ya Rasulullah, doa dong kepada Allah supaya kita nih dimenangkan gitu. Ya. Oleh Rasulullah ditolak. Perjuangan umat Nabi dan umat-umatnya sebelum ini, sebelum kalian itu lebih parah, lebih teruk dari ini. Malu aku kalau sama minta Allah misalnya, kan seperti itu. Sama seperti ketika sholat, kan dari langit Sidratul Muntaha turun langit ke-7 Nabi Ibrahim, tahniah ya, dapat sholat, gitulah kira-kira bahasa kita kan. Sampai Nabi Musa langit ke-6, kata Nabi Musa, umatmu nggak akan sanggup. 50 rakaat. Balik 40, 30, 20, 10, jadi 5. Begitu 5 kata Rasulullah, aku malu. Udah nggak barin lagi. Ya. Malu Rasulullah SAW. Ya, jadi sudah. Ya. Nah, tapi kata Allah, terdengar suara dari langit, ya, bahwa intinya yang 5 rakaat itu, yang 5 waktu sama seperti 50 waktu. Nah, jadi salat kita 5 waktu itu pahalanya pahala 50 waktu sebetulnya. Ya. Baik, itu kecerdasan spiritual Rasulullah. Lihat, jadi apa namanya, tujuan Rasulullah itu semuanya adalah Allah gitu. Ya. Tujuannya Allah. Kalau Allah suka, ya gitu intinya. Jadi apa akhirat saya gitu? Apa kesannya untuk akhirat saya nih kalau saya begini gitu. Poinnya begitulah kurang lebih ya. Kemudian kecerdasan emosional, ya, mengendalikan emosi, ya. Rasulullah banyak sekali memenahan amarahnya, ya. Misalnya Umar itu mengatakan, ya Rasulullah, kenapa kita nggak bunuh saja itu Abdullah bin Ubay? Udah nyata-nyata Abdullah bin Ubay itu bikin makar, semua udah tahu, satu Madinah itu udah tahu ini kerjaannya Abdullah bin Ubay. Kata Rasulullah, apa nanti kata umat-umat setelah ini kalau seorang nabi membunuh sahabatnya? Gitu, ya. Kan walaupun munafik begitu, kategorinya sahabat. Karena hidup bersama Rasulullah dan dia muslim. Gitu. Walaupun dia munafik, ya, tapi statusnya masih begitu. Ya. Kemudian ada empati dan kasih sayang. Ya, contohnya banyak. Misalnya, ini hadis yang bikin Imam Syafi'i itu ketika bertamu ke rumah Imam Ahmad bin Hanbal, itu nggak tidur semalaman. Ya, hadisnya itu tentang hadis Rasulullah ketika takziah sebab burung piaraan anak kecil di Madinah itu meninggal. Burung piaraannya mati. Ya. Rasulullah takziah. Takziah Rasulullah. Ya. Abu Tuyur sebutnya kalau nggak salah itu ya. Gitu. Jadi takziah. Nah, ketika takziah itu Imam Syafi'i itu kan nggak tidur semalaman sampai anaknya Imam Ahmad bin Hanbal itu mengatakan, kok imam kayak gini sih? Ya, ketika kita qiyamul lail dia nggak qiyamul lail, ya ketika ini nggak nampak gitu. Rupa-rupanya Imam Syafi'i dari satu hadis bisa menurunkan 100 hukum fikih dari situ. Itu kecerdasan Imam Syafi'i ya. Sekarang ini kita sudah nggak ada lah kayaknya yang seperti itu. Ya, tapi intinya adalah bagaimana Rasulullah itu menunjukkan empatinya. Bukan cuma sama orang tua, sama anak kecil juga dia berempati. Apalagi sama orang yang memang lebih layak mati. Nah, ini yang selalu saya pengen sebetulnya ya, terkait dengan materi-materi kajian atau apa gitu. Kalau orang-orang tua itu nggak usah dikasih lagi materi birrul walidain.
Jangan. Yang ada adalah bayangan-bayangan idealisme bahwa anaknya itu harus bersikap seperti ini gitu. Sehingga ketika anaknya itu tidak bisa memenuhi standar bayangan dia, dianggapnya anak durhaka. Paham nggak maksud saya? Kenapa? Karena kepalanya dipenuhi dengan birrul walidain, birrul walidain, birrul walidain. Seharusnya birrul walidain itu materi disampaikan pada anak-anak. Sedangkan pada orang tua adalah bagaimana menghargai kaum muda, begitu. Itu baru balance ketemu. Jadi orang muda tahu bagaimana caranya birrul walidain, orang tua tahu bagaimana caranya menghargai yang muda. Ya. Jangan udah umur tua gitu kan, materi selalu birrul walidain. Sehingga tertanam di kepala itu adalah anak saya harus begini, harus begini, harus begini. Kalau nggak begini, dia salah. Padahal anaknya nggak melakukan kesalahan, tapi karena nggak sesuai standar dia, jadi seolah-olah dia salah. Ya. Nah ini bahaya ini yang seperti ini. Ya. Makanya empati itu, Rasulullah itu memberikan contoh bagaimana empati secara proporsional. Ya. Sesuai pada tempatnya. Rasulullah kalau bicara sama anak kecil, hadis itu jelas ya. Rasulullah itu kalau bicara sama anak kecil, itu duduk di lutut. Jadi kepala dengan anak tuh, hidung dengan hidung tuh kena sama gitu ukurannya. Jongkok. Nah, ya mungkin jongkok, mungkin duduk, tapi berdiri, kalau dalam hadis itu berdiri dengan lututnya. Ya, jadi berdiri dengan lutut. Sehingga anak dengan dia tuh sama gitu. Jadi anak tuh nggak begini ngelihatnya. Ya, gitu. Nah, ini sama ya, ini sebetulnya pelajaran buat kita gitu. Ya. Supaya kalau betul-betul mencintai Rasulullah, maka kita mencintai apa yang dia lakukan gitu. Ya. Kita tuntut betul-betul bagaimana caranya. Ya. Jadi dalam hal ini empati itu betul-betul ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana kepada yang tua? Ya, misalnya ketika dalam salah satu perang, ya, mau berangkat nih, semua berangkat. Tiba-tiba ada anak muda, udah siap nih wujud perangnya semua, ya. Mungkin salah satu perang apa namanya? Kalau tidak perang mungkin Khandaq atau yang lain, gitu ya. Jadi ketika mau berangkat itu perang Hunain, perang Hunain. Ketika mau berangkat, ya, Rasulullah tahu, ya, anak ini, jadi ada beberapa anak muda yang ditanya cuma satu, yang lain nggak ditanya. Kenapa? Rasulullah tahu yang ini nih anak tunggal. Yang lain, orang tuanya masih punya anak lain. Maka ini dia. Tanya oleh Rasulullah, orang tua kamu gimana? Ya, ya waktu saya berangkat sedih sih, ya Rasulullah. Ya. Sedih? Iya sedih. Ya. Kalau gitu kamu balik. Ya. Nah, kata Rasulullah, fafihi ma jihadu. Jihad kamu sama mereka. Kamu nggak usah ikut. Anak muda yang lain ikut. Itu bukan pilih kasih. Lain ya. Bukan pilih kasih atau nepotisme atau KKN, bukan. Ya. Ini seandainya orang anak tadi, kalau kita pikirkan ya, anak muda tadi ikut, terbunuh, siapa yang ngurus orang tuanya? Jadi tanggungan masyarakat. Jadi ngeribetin gitu maksudnya, ngeribetin masyarakat, belum kalau jadi omongan, ya, dan lain-lain. Menutup peluang itu, Rasulullah mengatakan fafihi ma jihadu, ya, jihad kamu sama mereka. Artinya kamu melayani mereka sama dengan jihad yang ada sekarang ini, yang sedang akan kami jalankan ini, sama pahalanya. Nah, jadi, itu bagaimana banyak sekali dalam sirah itu contoh empati Rasulullah yang kadang-kadang out of the box. Ya, kalau kita nggak kepikiran gitu, tapi secara psikologi itu bisa, ya memang bagus sekali gitu untuk dijadikan sebagai contoh. Ya. Kemudian sabar dan lembut meskipun menghadapi orang yang kasar. Ini misalnya ketika Rasulullah dikatakan salamnya orang Yahudi, ya, ketika ya assalamualaikum. Jadi kecelakaan buat kamu gitu. Kata Rasulullah waalaikumsalam. Buat kamu juga celaka gitu. Ya. Tapi kata Aisyah marah, kan? Marah mengeluarkan kata-kata kasar. Kata Rasulullah, nggak usah, jangan gitu. Tapi kan dia menghina kamu gitu. Kata Rasulullah, kalau kamu buat begitu, kamu sama aja dengan dia gitu. Sama aja dengan dia. Bukankah aku telah menjawab salamnya? Udah selesai gitu. Jadi nggak usah diperpanjang, selesai. Dia bilang kecelakaan buat kamu, kamu juga. Udah gitu aja. Nah, udah selesai gitu. Jadi nggak perlu dibawa lagi, ya.
Nah, nah, sekarang integrasi kecerdasan spiritual dan emosional. Jadi apa untungnya ketika, apa benefitnya ketika kebaikan-kebaikan yang dibawa ketika seseorang itu mampu menggabungkan kecerdasan spiritual dengan emosionalnya. Jadi spiritual dengan emosional itu digabung, ya. Nah, itu kira-kira gimana? Wah, itu luar biasa. Ya, sangat luar biasa. Kita semua perlu belajar, ya. Dan contohnya ya tidak lain tidak bukan cuma satu, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Kita udah tahu kan contohnya siapa? Udah tahu belum? Contoh yang individu yang memiliki perpaduan ini siapa? Ya Rasulullah gitu. Cuman berapa kali kita baca sirahnya? Gitu ya. Kita tahu siapa contohnya, ya kita tahu, ya. Tapi masalah kita tidak ada usaha untuk tahu lebih dalam. Tidak ada, ya. Jadi kalau mau apa namanya investasi, salah satu investasi yang paling bagus ya belilah buku-buku agama, ya. Boleh beli buku-buku cuan, pasar modal, itu boleh. Tapi kalau bisa, ada yang lebih utama, ya, buku-buku tentang sirah, ya, buku-buku tentang hadis Nabi. Ada satu kumpulan Sunan Tirmizi itu khusus membahas Rasulullah saja, mulai dari bentuk mata sampai bagaimana dia mau makan dan seterusnya, ya, tentang pribadi Rasul. Buku tipis segini, ya. Nah, itu Sunan Tirmizi, bagian dari Sunan Tirmizi itu khusus tentang Rasulullah SAW, ya. Mulai dari pakaiannya, tingginya, rambutnya, hidungnya, bulu dadanya, itu semua ada di situ. Jadi kalau mau betul-betul ngikutin ya harus tahu gitu. Nah, kan kita nggak bisa ngikutin yang abstrak. Jadi gimana Rasulullah ya gitu, ya. Gitu gimana ya gitu. Nah, nggak bisa, ya harus diketahui, ya. Nah, yang pertama manfaatnya adalah ketentraman hati dan jiwa. Ya, ketentraman hati dan jiwa. Yang kedua, hubungan yang harmonis dengan orang lain karena tadi ada empati. Ya, dan empatinya itu semata-mata untuk meraih ridho Allah, itu saja. Ya. Semata-mata untuk meraih ridho Allah. Ya. Kemudian menahan amarah, ya. Kalau udah marah banget ya diamlah, maksimal diam. Ya. Gitu. Dia tinggallah, kalau itu tinggalin aja gitu. Ya. Kemudian peningkatan kualitas ibadah. Nah, ini juga dengan adanya kecerdasan spiritual dan emosional terjadi peningkatan kualitas ibadah, ya. Umat Islam akan lebih khusyuk dalam ibadah dan lebih memahami makna ibadah itu sendiri, ya. Nah, itu mungkin sebagai kesimpulannya ada di slide terakhir, ya. Rasulullah adalah contoh teladan yang sempurna dalam mengintegrasikan kecerdasan spiritual dan emosional. Jadi kalau kita mau belajar dari memang maha gurunya, ya, belajar dari maha gurunya. Jadi bagaimana makan, bagaimana itu yang kecil-kecil. Kalau mau tahu bagaimana Rasulullah dalam ekonomi, sosiopolitiknya semua segala macam, memang harus baca sirah, mengkaji sirah, ya dibaca pelan-pelan, kemudian ditadaburi sehingga ya kita juga bisa memahami ya bagaimana latar belakangnya apa, ya, dan segala macam. Dengan mengikuti jejak beliau, kita mencapai kehidupan yang lebih bermakna dan harmonis sama. Saya mohon maaf atas segala kesalahan dalam penyampaian. Semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, sekian tadi.